Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini, Senin tanggal 10 Januari tahun 2022, dalam program renungan harian pada saat ini. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur ya Tuhan untuk perlindungan-Mu sepanjang malam. Dan saat ini Bapak kami telah bangun dalam keadaan yang sehat dan baik untuk melakukan segala kegiatan dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami pada hari ini. Sebenarnya Tuhan kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk dapat boleh mendengarkan dan mengerjakan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kami boleh memulai segala sesuatu pada hari ini. Karena itu berikan hikmat kepada kami Tuhan agar kami dapat boleh mengerti akan firman Tuhan. Bersabdalah Bapa kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini, saya ambil dari Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua, yang tidak hanya mendengarkan tapi juga memeliharanya, melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, saya berikan tema kecil dalam renungan pada hari ini, yaitu Allah tetap mengasihi manusia meski telah berdosa. Sekali lagi saya ulangi, Allah tetap mengasihi manusia meski telah berdosa. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, dikotomi atau pemahaman bahwa yang taat kepada Allah pasti akan diberkati dan masuk surga, sedangkan yang berdosa atau yang salah akan dihukum dan masuk neraka, itu sudah terpatri dalam kehidupan kita sejak dahulu kala. Sejak kita kecil sampai dengan saat ini, saya yakin kita semua telah diajar dan kita telah memahami bahwa yang benar konsekuensinya adalah diberkati dan nanti akan masuk surga. Sedangkan yang salah akan dihukum dan nantinya masuk neraka. Itu juga lah yang secara umum menjadi katakanlah kebenaran di dalam semua agama atau semua keyakinan di dunia ini. Bedanya juga dengan iman Kristen, bahwa ada pemahaman bahwa yang taat kepada Allah pasti akan diberkati dan masuk surga, sedangkan yang salah akan dihukum dan nanti akan masuk neraka. Tetapi dalam iman Kristen ada satu hal lagi yang unik Bapak dan Ibu yang berbeda atau yang membedakan iman Kristen dari iman-iman yang lain. Apa itu? Itu bahwa Allah tetap berpihak atau tetap mengasihi mereka yang telah berdosa. Sedangkan dalam iman kepercayaan yang lain di seluruh dunia, tidak pernah ada yang seperti itu. Dalam setiap keyakinan atau agama apapun yang ada di dunia ini, orang yang bersalah kepada Tuhannya atau kepada dewa yang disembahnya pasti akan dipandang bersalah dan akan dituntut hukuman atau mengalami hukuman atau neraka ataupun yang sifatnya sangat tidak menyenangkan. Nah, sedangkan dalam iman Kristen, orang yang bersalah itu kalau mau percaya dan mau bertobat, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan dia akan mendapatkan kembali keselamatan itu. Artinya meskipun dia telah gagal, dia telah jatuh ke dalam dosa, namun dia bisa kembali mendapatkan keselamatan itu karena Allah tetap mengasihi dia. Dan Allah tidak serta-merta langsung menghukum orang itu dan menempatkannya di neraka. Itu adalah perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat hakiki di dalam iman Kristen. Jadi tentu saja berbahagialah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Artinya adalah bahwa manusia memang pada dasarnya sudah gagal.
Kita gagal sejak nenek moyang pertama, manusia pertama maksud saya, Adam yang gagal mentaati perintah Allah, dan sejak saat itu kemudian manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian kita pun sebagai keturunannya juga sampai saat ini terus melakukan dosa. Pada intinya sebenarnya kita tidak layak sama sekali. Kita memang sudah jatuh ke dalam dosa dan gagal untuk menjadi gambaran Allah yang sejati, yang sesungguhnya, yang Allah harapkan. Tetapi apakah Allah kemudian membiarkan saja manusia tinggal dalam keberdosaan? Atau membiarkannya kemudian menunggu maut dan masuk ke dalam neraka? Tidak. Kita melihat ada kejadian sampai dengan pada saat ini. Allah terus berusaha, Allah terus mengupayakan cara dan bagaimana usaha untuk dapat boleh memenangkan manusia, mendapatkan kembali umat ciptaannya agar tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan cara terakhir yang dilakukan Tuhan adalah dengan menjadi manusia di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang menjadi inti dari iman Kristen sesungguhnya. Walaupun manusia gagal, walaupun manusia telah berdosa, telah rusak gambarannya di hadapan Allah, namun Allah tidak langsung menghukum manusia. Allah tidak langsung menempatkan manusia di neraka. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Tapi Allah melepaskan kemuliaannya, Allah melepaskan apa yang menjadi kehormatannya untuk menjadi sama dengan manusia, dan kemudian menjadi korban bagi manusia itu sendiri, sehingga ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ini mungkin hal yang sangat sulit diterima dan dipahami oleh setiap orang di luar iman Kristen. Tapi dalam iman Kristen, itulah yang sesungguhnya menjadi inti dari iman Kristen. Apa yang kita baca dalam Injil Lukas pasal 3 tadi, ketika Tuhan Yesus dibaptis, adalah bentuk perendahan diri Tuhan Yesus atau Allah itu sendiri untuk menjadi sama dengan manusia. Pada saat itu baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada setiap orang yang datang di Sungai Yordan adalah baptisan pertobatan untuk mengaku dosa. Dan seolah-olah Allah menyamakan dirinya dengan orang-orang yang berdosa, padahal ia sama sekali tidak berdosa. Tetapi maksudnya adalah ia menyamakan diri dengan manusia, karena memang ia harus menjadi wakil dari manusia untuk menjadi penebus bagi manusia itu sendiri sebagai tuntutan dari Allah. Dan kemudian itulah yang dilakukannya, ia mati di atas kayu salib dan kita menjadi terbebas dari hukuman dosa. Allah bersedia untuk melakukan itu. Bagaimana dengan kita Bapak dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu juga yang saya kira menjadi pesan penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang juga beriman dan boleh menyaksikan banyak orang di sekitar kita juga Bapak Ibu yang mungkin masih membutuhkan kasih daripada kita. Mari juga sama seperti Tuhan Yesus kita melayani kasih-Nya yang walaupun dia sebenarnya Bapak Ibu bisa saja membiarkan manusia tinggal di dalam dosa dan kemudian masuk ke dalam neraka, tetapi dia tidak membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa. Banyak orang sekitar kita Bapak Ibu yang mungkin juga membutuhkan hal tersebut. Mari kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Mereka-mereka Bapak Ibu yang belum percaya itu untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat memberkati kita semua, khususnya di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuki doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Percaya kata-kata di tengah-tengah kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Berkati dalam pekerjaan dan kegiatan kami. Berkati juga sanak saudara kami Tuhan dimanapun kami berada. Bila hidup kami Tuhan, Tuhan pakai menjadi pewarta, pemberita kasih Tuhan. Sama seperti yang Kau lakukan di tengah-tengah dunia. Engkau bersedia merendahkan diri untuk mereka yang tidak layak dan berdosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.